Sawah debrah lai. Kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta horor Thailanan? Bersiaplah karena kali ini Sakahayang akan membahas film Thailand terbaru. Namun tak kenapa, film kali ini seolah terinspirasi dari tren viral di Indonesia, yaitu Kikisah Nyataan. Ya, kalian gak salah dengar, film yang selalu kalian request ini diangkat dari Kikisah Nyataan yang viral di tahun 70-an. Di mana film ini berjudul King Kaeo 2026. Kira-kira apakah film Kikisah Nyataan di Thailand ini tidak jauh beda dengan di Konoha? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang.แล้วได้ฆ่าเด็กซึ่งเป็นตัวประกันจับกลุ่มผู้ต้องหาได้การจับเด็กเรียกฆ่า Film ini diawali dengan siaran radio pada tahun 1970 di Kabupaten Pongpet, Thailand, yang mengabarkan tentang kematian seorang bocil TK setelah dihabisi oleh pengasuhnya sendiri yang bernama Kaeo. Dan karena kejahatannya, Kaeo pun diancam dengan hukuman mati sesuai undang-undang yang berlaku. Mendengar hal itu, seketika membuat para warga syok parah dan tak habis pikir pada kebiadaban yang dilakukan oleh si Kaeo. Kemudian, scene beralih ke dalam penjara. Seketika Kaeo semeringah saat melihat kedatangan seorang pengacara bernama Hem yang juga merupakan mantan pacar Kaeo di masa lalu. Di tengah rasa tak percaya, Hem langsung menanyakan alasan Kaeo menghabisi keponakannya. Akan tetapi, Kaeo berusaha menyangkal tuduhan tersebut. Lantas ia pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana 5 bulan lalu setelah Kaeo ditinggal nikah oleh Hem, ia yang menjadi pengasuh sekaligus pembokat selalu mendapatkan perlakuan semena-mena dari kakak Hem yang bernama Wan. Namun bukan tanpa alasan, di mana Wan sudah muak karena selalu melihat tingkah laku Kaeo yang sering ngegalau ketika sedang bekerja. Hingga akhirnya, Wan yang merasa jijik melihat bebenguk Kaeo memutuskan untuk memecatnya. Di saat itu pula, rekan kerjanya seolah ingin merencanakan sesuatu ketika melihat cekihnya duit milik bosnya ini. Singkat waktu ketika Kaeo sedang menggalau kronis, Ipin langsung datang dan memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksinya, di mana ia ingin Kaeo membantunya menculik anak Wan guna mendapatkan uang tebusan. Meskipun ragu, Kaeo yang sedang belangsak akhirnya setuju, dan sebagai tanda kesepakatan, Ipin langsung memberikan es teh jiwir pada Kaeo. Sesampainya di Cekulah, Kaeo yang akan menjalankan aksinya langsung mengajak putra Wan yang bernama Chai untuk pulang. Di saat itu pula, si guru TK tidak merasa curiga karena Kaeo memang pengasuhnya Chai. Ketika rencana sedang dijalankan, Ipin terlihat mengajak rekannya yang bernama Supacok untuk segera beraksi. Karena setelah rencana ini berhasil, sudah dipastikan kebelangsakan hidup mereka akan segera berakhir. สวัสดีค่ะมารับวันใจนะคะผมแม่บ้าน Sesampainya di tempat persembunyian, Kaeo langsung menelpon Wan dan memintanya untuk menyiapkan uang tebusan sebesar 5 juta baht. Dengan arahan si Ipin, Wan diminta untuk pergi menggunakan kereta malam, lalu melempar uang tebusan ke kebun singkong yang telah ditandai dengan bendera putih. Jika tidak, mereka tidak akan segan untuk menghabisi Chai. Hingga di malam harinya, Wan yang kalut langsung menyanggupi permintaan Kaeo. Ia pun OTW menggunakan kereta malam untuk mengantarkan uang tebusan. Hingga setelah kereta memasuki ladang kebun singkong, Wan langsung melemparkan duitnya ketika melihat sebuah bebegik berbalut kain putih. Tapi tiba-tiba, eta si bagong, akibat kurang fokus, Wan malah melemparkan duit tebusan di lokasi yang salah. Hingga uang tebusan itu jelas bakalan jadi milik tukang ngebon singkong. Di saat itu pula, Ipin dan Supacok merasa kesal saat menganggap Wan tidak menyanggupi permintaannya. Hingga di tengah kekesalan, mereka pun bergegas membawa Chai untuk dieksekusi.
Tak sesuai yang diharapkan, Kaeo langsung mengambil arit untuk menyelamatkan Chai. Di saat itu pula, Ipin dan Supacok berniat untuk mengubur Chai secara hidup-hidup. Lantas apakah Kaeo masih sempat menyelamatkan Chai? Pakai nanya. Singkat waktu setelah ngaprak sehektar kebun singkong, Kaeo pun syok parah saat dirinya terlambat menyelamatkan Chai. Ia pun menyesal karena telah membantu Ipin untuk menculik Chai. Setelah menjalankan aksi gilanya, Ipin dan Supacok kini berniat menjadikan Kaeo sebagai kambing hitam. Karena memang dari awal, Kaeo lah yang menjemput Chai dari sekolahnya. Di keesokan harinya, Kaeo yang baru siuman langsung menggali kuburan Chai. Dan betapa sedihnya Kaeo saat melihat kondisi Chai yang sangat mengenaskan. Terlebih ia menyesali keputusannya yang telah menyanggupi ajakan Ipin. Di saat itu pula, entah dapat info dari mana, skuad kepolisian langsung menangkap basah Kaeo di TKP. Melihat hal itu, Komandan Sucat tanpa ragu menjadikan Kaeo sebagai tersangka. Singkat cerita, saat persidangan dimulai, Hakim Dong langsung memberikan vonis mati pada Kaeo yang dituduh telah menghabisi Chai. Terlebih semua motif dan barang bukti semuanya mengarah kepada Kaeo. Mendengar hal itu, Kaeo yang terfitnah memberitahu jika dalang dari semua ini adalah Ipin dan Supacok. Akan tetapi, jika palu sudah diketok, Kaeo pun tetap akan dieksekusi. Singkat waktu, Kaeo yang menjalani hukuman mati terlihat ketakutan setengah mati, apalagi saat ia diberitahu jika eksekusi akan dilaksanakan esok hari. Hingga di keesokan harinya, meski dirinya tidak bersalah, Kaeo yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah saat para petugas membawanya ke ruang eksekusi. Lantas setelah berdoa, Kaeo yang akan dieksekusi hanya bisa termenung sambil menatap makanan terakhir yang dihidangkan oleh para petugas. Di tengah kesedihan, Kaeo hanya bisa meratapi nasibnya yang suwe. Hingga setelah persiapan selesai, Dayat yang akan menjadi Algojo bersiap menjalankan tugasnya. My God, entah punya ilmu apa. Si petugas pun syok parah saat melihat Kaeo masih hidup setelah dieksekusi. Dan meski darah memancar dari jantungnya, namun tetap Kaeo belum bisa mati. Hingga sesaat kemudian, Kaeo pun harus menjalani eksekusi part 2. Namun entah sebuah kebetulan atau apa, eksekusi kedua ini bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Akhirnya, bersamaan dengan gerhana yang terjadi, Kaeo pun tewas setelah menjalani 2 kali eksekusi tembak. Di malam setelah eksekusi, juri Kaeo yang terjolimi terlihat marakayangan untuk menuntut balas atas kematiannya.
Hingga dari teror itu, seorang narapidana terlihat mengalami kerusupan hingga menyerang siapa saja secara membagong buta. Untung saja, Dayat yang bertubuh gempal berhasil mementalkan si napi dengan sekali gaplokan, meski dengan kondisi mules ekstrim. Hingga di keesokan harinya setelah mengalami teror dari juri Kaeo, Dayat terlihat mencongkel peluru-peluru yang ia gunakan untuk mengeksekusi Kaeo. Kira-kira untuk apa Dayat mengambil peluru itu? Di malam harinya setelah mendengar kabar jika Kaeo kini merakayangan, Supacok dan Ipin terlihat melakukan ritual memejikan untuk melakukan penangkalan. Terlebih ia yakin juri Kaeo akan datang untuk menuntut balas atas kematiannya. Sontak Ipin pun kaget saat melihat kedatangan juri Kaeo. Namun ketika Supacok berusaha melawan dengan ilmu magic, tiba-tiba sungguh gak guna. Akhirnya Supacok pun tewas setelah dipitakin secara ekstrim. Melihat hal itu, Ipin yang kena mental sampai terngompol-ngompol. Di keesokan harinya, Magesom dan tim kepolisian yang datang ke TKP syok parah saat melihat jasad Supacok yang berantakan bak di mangsa beruang. Lantas untuk mengetahui apa yang terjadi, Som langsung membaca mantra dengan menggunakan abu gosok. Dengan wajahnya yang cemong, mereka pun merasa ngeri saat mengetahui pelaku yang menghabisi Supacok adalah juri Kaeo. Sementara di sisi lain, para warga RT 5 seketika gempar setelah mendengar kabar kerusupan yang dialami oleh Ipin. Di saat itu pula, mereka pun mendatangkan seorang mage bernama Aceng untuk mengatasi kerusupan yang terjadi pada Ipin. Sesaat kemudian, Kaeo dalam tubuh Ipin meminta Aceng tidak ikut campur pada urusannya jika tidak ingin diayam-ayami oleh dirinya. Oh my god, betapa syoknya Ipin saat dirinya secara tidak sadar telah menghabisi Aceng dan juga istrinya yang sedang hamil. Di tengah rasa syok, Ipin langsung kabur saat mendengar kedatangan tim kepolisian. Kemudian scene beralih pada Hem, bagaikan orang sakau. Hem yang juga mengalami teror tiba-tiba teringat pada kebersamaannya saat kumpul banteng dengan Kaeo. Di tengah kekesalan, juri Kaeo mengungkapkan unek-uneknya pada Hem yang tega mengkhianati dirinya. Terlebih dirinya telah memberikan segalanya pada Hem, termasuk satu-satunya yang berharga dalam hidupnya, yaitu isi cangcut. Sambil melihat cincin pernikahan Hem, Kaeo pun kembali teringat pada pengkhianatan yang dilakukan oleh mantannya ini. Di mana setelah Wan memaksa mereka untuk putus, Kaeo merasa sakit hati saat menguping percakapan Wan yang meminta Hem untuk segera menikahi Mei, di mana Mei jauh lebih cantik daripada Kaeo. Mendengar hal itu jelas saja membuat Kaeo nyeri dada. Di tengah genjutsu yang terjadi pada Hem, di saat itu pula Mei yang datang seketika merasa heran saat melihat tingkah suaminya yang aneh.
Setelah menggaplok jurik Kaeo, Mei yang murka mengungkapkan jika dirinya tidak takut pada jurik apapun. Lalu tiba-tiba untung saja Mei berhasil menyelamatkan Hem dari jurik Kaeo yang gagal move on. Setelah mengalami teror ekstrim, Mei yang tidak ingin hal buruk terjadi mengajak suaminya untuk menemui Magetier Epic bernama Som. Singkat waktu di tempat tujuan, Mei langsung menceritakan teror aneh yang mereka alami. Di saat itu pula, Som yang menyadari Hem sedang ketempelan, langsung membaca mantra untuk mengeluarkan jurik Kaeo. Sungguh edan, akibat benturan energi gaib, Mage Som sampai mengalami hapur kronis. Lantas, Som mengungkapkan jika dendam Kaeo membuatnya tidak bisa disingkirkan dengan mantra biasa, di mana mereka harus melakukan ritual untuk mengakhiri semua ini. ขอบคุณลุงโสมมากนะคะ Setelah mengikat Hem dengan benang tukang ngelot bangunan, Som langsung menunjukkan peluru bekas pemberian Dayat yang digunakan untuk melakukan eksekusi pada Kaeo, di mana ia berniat untuk melebur ulang peluru tersebut untuk mengakhiri teror jurik Kaeo. Terlebih peluru tersebut merupakan satu-satunya barang yang bisa melemahkan kekuatan Kaeo. Sementara di sisi lain, Ipin yang kerusupan terlihat menyekap dan membakar warung bosnya ini. Hingga sesaat kemudian, jurik Kaeo meminta Ipin untuk membawa Wan menuju loteng. Sontak Wan pun panik saat melihat keberadaan jurik Kaeo. Di tengah kepanikan, Wan pun kembali teringat dengan perlakuannya pada si Kaeo. Di mana ketika itu, dirinya menyekap Kaeo yang mengalami galau kronis akibat selalu mengharapkan cacing Hem yang tidak kesampaian. Tak cuman itu, Wan pun pernah menyiramkan air panas bekas godokan mie untuk membangunkan Kaeo yang kebluk. Setelah mengingat hal tersebut, Wan yang kena mental seketika panik saat mendengar suara di kolong dipan. Akhirnya, Wan pun modar setelah lehernya sengklek akibat mubui dari tangga. Di tengah kengerian yang terjadi, Ipin yang kena mental bersiap melakukan sesuatu menggunakan sabuk kulit bagong yang ia kenakan. Selang beberapa saat, Mei yang datang seketika panik saat melihat warung kakak iparnya yang mengalami kebakaran. My God, betapa syoknya Mei saat melihat Wan dan Ipin tewas secara mengenaskan. Sementara di sisi lain, sambil membaca mantra, Som mulai melakukan ritual pembuatan peluru untuk menghabisi Kaeo. Di malam harinya, Hem pun syok parah saat Mei memberitahukan kabar kematian Wan. Namun sesaat kemudian, Som yang telah selesai melakukan ritualnya langsung mengajak Mei dan Hem ke tempat eksekusi guna mengakhiri jurik Kaeo. Singkat cerita, sesampainya di lapas, Dayat langsung mengajak Som dan yang lainnya ke ruang eksekusi. Sesampainya di tempat eksekusi, mereka pun panik saat mendengar suara rantai yang mendekat. Namun sesaat kemudian, Som yang menyadari rekan-rekannya terkena genjutsu, meminta semua orang untuk waspada.
Seketika Hem pun panik saat dirinya tiba-tiba terikat di tiang eksekusi. Di tengah kepanikan, Hem pun menyadari jika saat ini Kaeo bersarang di cincin yang ia kenakan. Hingga sesaat kemudian, Kaeo mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha menuntut balas atas kezoliman yang ia alami. Bersamaan dengan hal itu, Dayat yang berhasil membebaskan diri bersiap untuk menghabisi Kaeo. Dan sekali dengan jurus teriakan Son Horeg Jawa, Kaeo berhasil menghentikan upaya si Dayat. Lalu tiba-tiba sungguh naas. Dayat si Algojo pun modar dieksekusi, padahal si Dayat hanya menjalankan tugasnya saja. Di tengah encok dan engap dada, Magesom langsung membuat segel darah untuk mengekang juri Kaeo. Setelah berhasil menyegel juri Kaeo ke dalam tubuhnya, Som meminta Mei untuk segera menembak dirinya menggunakan peluru khusus. กิ่งแก้มันอยู่ในตัวผมยิงกู Akhirnya, bersamaan dengan dihancurkannya cincin kawin, juri Kaeo pun lenyap seperti kentut hangat ke bawah angin. Hingga setelah teror berakhir, Magesom yang akan mengurus jasa Dayat meminta mereka untuk pulang saja. My God, entah takdir atau sudah disetting sutradara. Meski sudah terbebas dari kutukan Kaeo, namun Hem dan Mei malah tewas tertabrak bus Tayo yang sedang kejar setoran. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, tumben-tumbenan kan film Thailand kali ini be aja? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Yang kagak jelas cuman satu, ngapain si Kaeo masih ngejogrok di rumah calon iparnya? Padahal si Hem sudah kawin sama wanita lain, malah mau-maunya jadi pembantai yang selalu dihinakan oleh si Wan. IMDb untuk film ini adalah 4,7. Mungkin sini saja review dan pembahasan film King Kaeo 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari sekarang. Thanks for watching, see you next video. Bye-bye.